والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Apa yang diucapkan oleh Syekh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala dalam kitab yang sangat mulia ini, yaitu kitab Kasyfus Syubhat, itu membongkar syubhat-syubhat orang-orang musyrikin yang mereka berdalilkan dengan dalil-dalil yang sangat tumpul atau dalil yang sangat lemah, atau bahkan terkadang mereka taklibul haqa'iq, memutarbalikkan fakta, atau terkadang mereka membuat talbis, penyamaran sehingga orang terjerumus akhirnya mengikutinya. Namun itu semuanya tidaklah membahayakan bagi ahlus sunnah wal jamaah, tidak pula menjadikan beban pikiran terhadap ahlus sunnah wal jamaah selama mereka masih di atas al-haq, selama ahlus sunnah wal jamaah tersebut berada di atas al-kitab was sunnah, berada di atas jalan yang benar, shiratal mustaqim, jalan yang lurus, biidznillah jalla wa ala, dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Kata beliau, qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, wa tahaqqaqat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama qatalahum liyakun. Dan terwujudlah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Tujuannya apa tujuannya? Kenapa mereka masih diperangi padahal sudah mengucapkan bahwasanya tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki, tidak ada pengatur alam semesta kecuali Allah? Tapi Rasulullah masih memerangi mereka karena mereka hanya mengikrarkan tauhid rububiyah. Tapi tujuannya apa tujuannya? Liyakuna. Nah, tujuannya perhatikan, agar ad-du'a'u kulluhu lillah. Seluruh doa, seluruh permintaan, seluruh ibadah itu semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk Allah Subhanahu wa taala, berdoa hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Nah, seperti itu. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Nah, katakanlah atau telah berkata Rabb kalian, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang yang mereka istikbar, mereka sombong, tidak mau beribadah kepadaku, tidak mau minta kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguh mereka akan masuk ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan dakhirin, dzalilin, rendah dan hina. Na'udzubillah ya. Itu balasan bagi orang-orang yang tidak mau menyerahkan peribadahan hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Balasan bagi orang-orang yang berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sombong mereka. Nah, karena mereka menolak kebenaran, batalul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Seperti itu. Wa nadru lillah, agar nadar itu juga seluruhnya untuk Allah. Wa dzabhu lillah, dan hanya saja dan agar sesembelihan juga seluruhnya untuk Allah. Wal istighatsatu lillah, dan minta perlindungan pun juga seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa jami'u anwa'il ibadah kulluha lillah. Ini intinya. Seluruh jenis-jenis ibadah semuanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku dan sesembelihanku, hidupku dan matiku semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Seperti itu. Jangan sampai diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tujuan diperangi mereka agar menjadikan agama, agar menjadikan tauhid, pengesaan, penunggalan peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semuanya. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Dan perangilah mereka hingga agar tidak terjadi fitnah, hingga tidak lagi terjadi fitnah, tidak muncul fitnah, tidak muncul kesyirikan, dan menjadi agama ini seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, ay la yakunu ba'du dzalik lillah. Tidak diperbolehkan sedikit atau bagian dari ibadah itu untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Wa ba'dahu lil badawi, dan sebagian untuk badawi. Siapa badawi?
Badawi menurut mereka orang soleh ya. Mereka orang sufi itu menganggap orang Badawi, namanya Badawi ini orang soleh gitu katanya. Jadi kata mereka, sebagiannya untuk Allah SWT, sebagian untuk Badawi. Tapi perlu diingat, sudah kita sebutkan dalilnya itu ya. Hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Qudsi. Hadis Qudsi, apa lafadznya? Ana aghna syuraka'i 'ala syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi, taraktu wa syirkah. Sesungguhnya aku ini adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan, dengan persekutuan, ikut campur itu enggak butuh, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengennya Allah Taala murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan, kemudian dia berbuat syirik di dalam amalan tersebut, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Bagaimana dia mau membagi? Dia ditinggalkan, kemudian sekutunya dia tinggalkan, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham itu ya? Kata beliau, la yakunu ba'du dzalika lillah wa ba'du lil badawi wa ba'du lillah wa ba'du lil Husain, enggak boleh. Enggak boleh dijadikan sebagian untuk Allah, sebagian untuk Badawi, sebagian untuk Allah, sebagian untuk Husain, seperti orang Syiah Rafidhah Itsna Asyariyah. Yang mereka adalah termasuk firqah yang paling sesat. Dari kalangan jin aja yang paling sesat, yang paling jahat siapa? Firqah Syiah Rafidhah ini. Rafidhah ini yang paling parah. Dari kalangan jin aja yang paling parah adalah Rafidhah. Jadi menunjukkan apa? Menunjukkan termasuk tentara-tentara iblis, na'udzubillah itu ya. Iblis laknatullah alaih. Abu Syayatin, itu bapaknya para setan, sebagaimana Nabi Adam bapaknya para manusia. Dari kalangan jin dan syayatin, siapa? Pemimpin mereka iblis, laknatullah alaih. Yang telah mengeluarkan bapak kita dari surga. Na'udzubillah ya, seperti itu. La budda an yakuna ad-du'a kullu lillah, maka harus menjadikan doa ini seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa dhafu kullu lillah, dan sembelihan seluruhnya untuk Allah taala. Wa nadru kullu lillah, dan bernadar pun seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa sairul ibadat, dan seluruh ibadah kullaha lillah, seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha huwa ad-dinus shahih, dan inilah agama yang benar. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka itu mengikhlaskan murni agama itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan menegakkan salat, menunaikan zakat. Seperti itu. Hunafa, dalam keadaan mereka muqbilina 'ala Allah wal mu'ridina 'amma siwah. Dalam keadaan mereka berpaling dari selain Allah, dan dalam keadaan mereka menghadapkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika dinul qayyimah. Yang demikian adalah agama yang lurus, agama yang benar, agama Islam. Kata beliau, amma an takuna al-ibadatu mushtarikatun bainallah wa bainal qubur. Adapun kalau seandainya ibadah itu dibagi-bagi, dipersekutukan antara Allah dan antara kuburan, dibagi-bagi ya, mustarikah dibagi-bagi, antara Allah dan antara kuburan, wal adhiyah dan bangunan-bangunan dan kuburan, wal auliya dan untuk para wali, wassalihin saleh, fa hadza laysa huwa tauhid. Ini bukan tauhid. Dipermisalkan sebagaimana budak. Seorang budak itu kalau murni untuk satu tuan saja, tuannya satu enggak bercabang, dia mau berbuat apa saja enak. Dan mudah gitu loh ya. Tidak seperti kalau budak dimiliki dengan banyak orang. Karena nanti dia mau dipakai si A, ternyata si B butuh. Mau dipakai si B, ternyata si C butuh, seperti itu. Tidak ada terfokuskan untuk melakukan satu pekerjaan. Tapi kalau murni budak satu orang mudah. Jadi ya diperuntukkan untuk budak untuk tuannya saja. Seperti itu. Bekerja untuk tuannya satu tuan. Seperti itu juga ketika dia beribadah tapi sesembahan bercabang-cabang, dia merasa tidak tenang. Karena berhala yang ini belum, berhala ini yang belum, yang ini juga belum. Tapi kalau murni untuk satu saja Allah Subhanahu wa taala, sudah cukup. Hanya kembali kepada Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Bal hadza wa dinul musyrikin, bahkan ini agama orang-orang musyrikin. Wa in kana sahibuhu ya'tarifu bit tauhid ar-rububiyyah. Walaupun pelakunya itu tahu mengenal dengan tauhid ar-rububiyyah. Wa yasumu yusalli, bahkan puasa, bahkan salat. Wa yahujju wa ya'tamir, dan dia itu berhaji serta berangkat umrah ila dzalik, dan semisal dengan itu. Sehingga semua peribadahan hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah
minal aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Itu definisi atau pengertian ibadah yang masyhur, yang sering kita dengar, yang disebutkan oleh Syekhul Islam Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Nah, apa tadi? Ismun jami'un, sebuah nama yang mencakup likulli ma yuhibbuhu wa yardah, pada seluruh perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah ridhai. Baik itu berupa minal aqwal, berupa ucapan, wal a'mal ataupun perbuatan, adz-dzahirah wal batinah, yang nampak maupun yang sembunyi, yang nampak maupun yang tersembunyi, itu adalah ibadah. Jadi sebuah ibadah, barakallahu fikum, sebuah ibadah itu kita tahu bahwasanya itu ibadah itu dengan disebutkan para ulama dengan dua cara terkadang. Ya, terkadang dengan cara-cara yang kita akan sebutkan. Yang pertama, apabila bentuknya perbuatan tersebut adalah apa? Adalah perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala ridhai. Seperti sholat, zakat, puasa, diperintahkan dan dicintai dan diridhai, maka itu adalah ibadah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, dengan cara apa? Dengan cara terang-terangan nas dari Allah atau dari Rasulnya bahwasanya perbuatan itu adalah ibadah. Contohnya adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi itu. Dan mungkin Abu Dawud juga ya. Hadis Tirmidzi itu hadisnya siapa? Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir apa? Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Berarti menunjukkan terang-terangan itu adalah ibadah. Dan dalam Al-Qur'an juga ada yang menunjukkan bahwasanya doa itu ibadah apa? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang mereka sombong terhadap beribadah kepadaku, itu berdoa kepadaku. Jadi doa itu adalah ibadah. Nah, menunjukkan bahwasanya doa itu adalah ibadah. Barakallahu fikum. Jadi sebuah ibadah diketahui pertama dengan nas yang sharih, dengan dalil yang terang-terangan menunjukkan bahwasanya itu adalah ibadah. Nasun sharihun alladhi yadullu ala anna dzakal amal ibadatun. Nas yang sharih yang menunjukkan bahwasanya amalan tersebut adalah ibadah, itu dikatakan ibadah. Seperti tadi, ad-du'a'u huwal ibadah. Yang kedua, semua amalan yang kita lihat, yang Allah Ta'ala tetapkan amalan tersebut apa? Allah mencintainya, Allah meridhoinya, memerintahkannya, maka itu adalah ibadah. Seperti apa? Salat, zakat, puasa, diperintahkan. Ya kan, diperintahkan, tapi walaupun tidak ada lafaz ibadatun, enggak harus. Dikembalikan ke definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam. Semua perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala ridhai, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang tersembunyi, maka itu adalah ibadah. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Qala Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala, kata beliau, wa arafta anna iqrarahum bitauhid ar-rububiyyah lam yudkhilhum fil Islam. Dan kamu tahu bahwasannya pengakuan mereka dengan tauhid rububiyah itu belum bisa masukkan mereka dalam keislaman. Kata beliau, kata Syekh Muhammad Abdul Wahhab, dan benar. Buktinya Rasulullah masih memerangi mereka ya. Syarahnya. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, ay lamma kana iqraruhum bitauhid ar-rububiyyah alladhi dzakarahu Allah anhum wasajjalahu alaihim lam yudkhilhum fil Islam. Ketika pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah yang Allah Ta'ala telah menyebutkannya tentang mereka, ketika ditanya siapa yang mencipta, siapa ini, apa yang mereka katakan? Sayaquluna Allah. Mereka mengatakan Allah. Pengakuan rububiyah seperti ini apa? Lam yudkhilhum fil Islam, belum bisa memasukkan mereka dalam keislaman. Barakallahu fikum. Dalla ala anna tauhid al-matlub. Ini berarti menunjukkan bahwasanya tauhid yang diinginkan, yang dituntut, yang diharuskan, laisa huwa tauhid ar-rububiyah. Bukan tauhid rububiyah. Paham ya? Bukan tauhid ar-rububiyah. Wa innama huwa tauhidul uluhiyah. Hanya saja yang diinginkan, yang diminta, yang dituntut, yang diwajibkan adalah tauhid al-uluhiyah. Wa huwal fariq bainal muslim wal kafir. Karena dengan tauhid uluhiyah inilah terbedakan atau pembeda antara muslim dan kafir. Paham ya? Terbedakan dengan tauhid uluhiyah ini. Orang kafir, orang musyrikin yang mereka sembah siapa? Selain Allah. Orang muslim, mukmin yang sembah Allah Subhanahu wa taala semata, murni. Amma tauhid rububiyah fa kullun muqirrun bihi. Adapun tauhid rububiyah, maka masing-masing orang
mengakui dengannya, al-muslim wal kafir, orang yang muslim juga mengakui, orang kafir juga mengakui, wa huwa la yanfa' wahdah, bahwasanya tauhid ar-rububiyah itu dengan sendiriannya tidak bermanfaat. Barakallahu fikum, semoga bisa dipahami itu ya. Jadi tauhid rububiyah dengan sendirinya tidak bermanfaat. Terus kapan bermanfaat? Harus mengharuskan bagi dia juga mengikrarkan tauhid al-uluhiyah. Nafyu jami' ma yu'bad min dunillah wa isbatul ibadati lillahi wahdah. An-nafyu wal isbat. Harus itu ya. Meniadakan, menghilangkan seluruh sesembahan-sembahan yang selain Allah dan menetapkan bahwasanya seluruh peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wa hafizakumullahu jami'an. Nah, seperti itu. Kita baca dikit lagi. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, wa anna qasdahum al-malaikah wal awliya yuriduna syafa'atahum wa taqarruba ila Allah bidzalik huwa alladhi ahalla dima'ahum wa amwalahum. Dalam keadaan bahwasanya tujuan mereka mengarah menghadap para malaikat, menyembah para malaikat, wal aulia dan para wali, mereka menginginkan apa? Mereka menginginkan syafaat mereka dan mereka menginginkan agar kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dekat gitu ya. Nahnu mudnibun katanya, musiun. Kita ini orang-orang yang berdosa. Kita ini banyak berbuat salah, banyak berbuat dosa sehingga tidak pantas kalau seandainya minta langsung kepada Allah Ta'ala. Ini gobloknya mereka ya, bodohnya mereka seperti ini. Seharusnya kalau mereka berpikir dan paham ayat-ayat dan paham dalil, langsung meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak perlu pakai perantara. Nah, seperti itu. Nah, kata beliau, huwallazi ahalla dima'ahum wa amwalahum. Inilah yang bisa menghalalkan darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Kenapa? Karena prakteknya mereka berbuat syirik. Qala Syarih Syekh Shalal Al-Fauzan hafizallahu taala ay annahum lam yaqulu innal malaika wal anbiya wal auliya, sesungguhnya mereka tidak mengatakan sesungguhnya para nabi, para malaikat dan para wali alladzina ya'budunahum yakhluqun wa yarzuqun wa yuhyun wa yumitun, enggak mengatakan mereka. Mereka tidak akan mengatakan bahwasanya para malaikat, para nabi dan para wali yang mereka sembah itu apa? Bisa mencipta, bisa memberi rezeki, bisa menghidupkan, bisa mematikan. Mereka maqalu hada. Mereka enggak mengucapkan seperti ini. Inna mattakhaduhum syufa'a wa wasa'ita. Hanya saja mereka menjadikan para malaikat dan para nabi dan para wali tadi itu, mereka jadikan perantara-perantara dan pemberi syafaat bainahum bainallah, antara mereka dan antara Allah Subhanahu wa taala. Inilah syubhatnya. Mengelabui manusia, membuat manusia, oh iya juga ya. Kalau kita enggak mampu, enggak bisa. Kita aja mau ketemu presiden harus melalui bawahannya. Mau ketemu pemimpin harus melalui bawahannya. Ini apalagi kita mau meminta langsung pada Allah Ta'ala, enggak mungkin katanya, enggak mungkin. Nah, jangan disamakan Allah Ta'ala dan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sedikit pun yang sama, yang serupa dengan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Jangan disamakan. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Jangan ditanya kenapa Allah Ta'ala berbuat, kenapa berbuat seperti ini seperti itu. Justru mereka itu yang akan ditanya. Jadi jangan disamakan ya, beda. Kalau manusia masih seperti itu kan, kalau kita mau ke pemimpin, ya kan, mau ke raja atau pemimpin atau mungkin presiden, nggak mungkin kita langsung bisa ketemu langsung, kita orang bawahan. Tapi harus melalui perantara-perantara, menteri-menterinya, pejabat-pejabatnya dan semisalnya. Itu manusia yang kurang dan sangat kurang, yang fakir. Nah, Allah Ta'ala yang ghani, yang maha kaya, tidak butuh pada semuanya itu, langsung minta Allah Ta'ala langsung, jangan pakai perantara. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Nah, seperti itu. Nah, berarti menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya para makhluk itu fuqara mereka. Tidak ada satupun yang bisa memberikan manfaat, tidak pula memberi madarrah kecuali yang seizin Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah Ta'ala, "Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'una 'indallah." Perhatikan. Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang mana sifatnya apa? Sifatnya sembahan tersebut sifatnya ma la yadurruhum. Padahal yang disembah itu tidak bisa membahayakan mereka, tidak pula memberi manfaat kepada mereka. Kemudian mereka mengatakan kami atau mereka itu, yang kami sembah mereka itu para wali itu, para nabi itu kata mereka adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Ma aradu minhum ila syafa'ah. Mereka tidak menginginkan kecuali syafaat. Wa za'amu anna hadza ta'dhimun lillah, dan mereka berprasangka
bersangkaan bahwasanya ini ada pengagungan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yaqulun, mereka mengatakan Allahu azim. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Agung. Benar enggak ini? Benar, hati-hati. Ucapan ini masih benar ya. Allahu azimun. Ini benar. Tapi ingat berikutnya, ma yumkin an nasila ilaihi bidu'aina. Enggak mungkin kita akan sampai kepadanya dengan doa kita sekedar doa itu enggak mungkin sampai. Kata mereka ya, padahal mereka tidak membaca firman Allah taala. Nah, padahal firman Allah taala menjelaskan apa? Langsung ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Nah, kemudian Allah taala ketika turun ke langit dunia seperti ke malam terakhir, apa yang dikatakan? Man yad'uni fa'astajibalah. Barang siapa yang berdoa langsung kepadaku, aku kabulkan. Wa man yas'aluni fa'utiyah. Barang siapa yang dia minta kepada aku beri. Bayangkan tuh. Wa man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Barang siapa yang minta ampun kepadaku, aku ampuni. Apakah ada perantara? Tidak, langsung. Nah, enggak ada perantara, jadi langsung minta gitu ya. Barakallahu fikum, seperti itu. Kata mereka ini, Allahu azim. Allah itu Maha Agung, benar. Tapi ini berikutnya setelahnya yang bikin muskilah. Kata mereka, ma yumkin an nasila ilaihi bidu'aina lakin nattakhid min man yusilu ilaihi hajatana. Tidak mungkin kita sampai kepada Allah taala langsung dengan doa kita, tidak mungkin. Tapi kita harus menjadikan orang yang bisa mengantarkan, yang bisa menyampaikan kebutuhan kita. Nah, min ibadihi sholihin, dari kalangan orang saleh. Harus kita jadikan orang saleh itu. Minal malaikah, dari kalangan para malaikat, wa rusul, dari kalangan para rasul, was-sholihin, dan orang saleh. Karena mereka lebih dekat dan mereka lebih dalam artian lebih suci gitu kata mereka. Faqasullaha ala mulukid dunya. Akhirnya terjatuhlah mereka dalam apa? Tamsil atau tasbih, menyerupakan mereka menyerupakan Allah dengan muluk dunia. Apa muluk dunia? Raja-raja dunia atau pemimpin-pemimpin dunia, presiden dan semisalnya. Disamakan akhirnya alladzina yatawassat indahum ashabul hajat bil muqarrabin indahum, ya kan? Yaitu para raja-raja dunia, yang para penguasa dunia, yang menjadikan perantara antara mereka dengan orang yang memiliki kebutuhan dengan muqarrabin, dengan orang terdekat saja yang bisa. Nah, kalau makhluk iya, tapi untuk Allah taala enggak perlu seperti itu, enggak perlu seorang teman sama sekali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahul musta'an. Fahum lam ya'taqidu fihim, mereka tidak meyakini, tidak punya i'tiqad, keyakinan tentang mereka annahum yakhluqun wa yarzuqun. Ini enggak butuh kita. Mereka tidak meyakini bahwasanya para malaikat itu bisa mencipta, berrezeki. Itu kita enggak ikut campur ini. Kenapa enggak ikut campur? Kenapa ini enggak kita bahas? Itu jelas karena mereka mengikirkan tauhid rububiyah. Kama yaqulul juhal, sebagaimana ucapan orang juhal, orang bodoh. Inna syirka huwa i'tiqadu anna ahadan yakhluq ma'allah aw yarzuq ma'allah. Ini bodohnya sini. Sebagaimana yang diucap orang juhal. Juhal itu jamak dari jahil. Orang juhal, orang bodoh mengatakan yang namanya syirik itu kan meyakini bahwasanya ada seseorang yang menciptakan bersama Allah, ada seseorang yang bisa merezeki bersama Allah. Nah, ini kesyirikan apa? Rububiyah saja ya akhi. Kurang. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud kesyirikan itu apa? Yang dikembalikan kepada wasyirkun fil uluhiyah, itu kesyirikan. Nah, dalam rububiyah seperti ini jarang, bahkan banyak, atau dalam artian hampir semua orang meyakini bahwasanya tauhid rububiyah. Nah, kalau cuma seperti ini ya tidak bisa, enggak ada bedanya. Tapi apa yang diinginkan? Yang diinginkan adalah kesyirikan mereka beribadah meminta kepada selain Allah itu. Tidak murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma qalahu ahadun min uqala'i bani Adam. Ini apa yang diucapkan oleh salah satu orang yang berakal dari kalangan keturunan Nabi Adam. Wa inna ma qasduhum asy-syafa'ah fil ayatil ukhra. Yang mereka inginkan adalah syafaat, dan dalam ayat yang lain ma na'buduhum illa liqarribuna ila zulfa al-qurbah. Bayangkan. Alasannya mereka membuat apa? Taklibul haqa'iq, memutarbalikkan fakta, mengelabui manusia. Alasannya kami itu tidak menyembah mereka kecuali agar mereka itu mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala zulfa, dengan sebenar-benar pendekatan. Yaqulun, mereka mengatakan nahnu ubadun du'afa, ya kan? Mereka mengatakan ini, bayangkan, mengelabuinya pintar dia. Membikin manusia itu seakan-akan membenarkan ucapan dia. Kalimatu haqqin urida biha batil, kalimat yang benar tapi yang diinginkan kebatilan. Kata mereka apa? Nahnu ubadun, benar. Kita itu orang para penyembah saja, atau kita itu nahnu ibad, kita adalah para hamba. Nahnu ibadun du'afa, yang lemah. Kita hamba yang lemah. Wallahu jalla wa ala sya'nuhu 'azim. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Kedudukannya
atau keadaannya sangat agung Allah Subhanahu wa taala. Wala tawassal ilaih, dan kita tidak mungkin sampai kepadanya. Fahaula'i yuqarribuna ila zulfa. Oleh karena itu mereka, para wali, orang-orang saleh, para malaikat, mereka itulah yang akan bisa mendekatkan kami kepada Allah taala dengan sebenar-benar pendekatan. Syubhatnya ini, syubhatnya mereka. Nasallahu salamata wal afiyah. Kata beliau, syabbahullah bil mulukid dunya. Wa hadha huwa aslul kufur, naudzubillah. Mereka menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan raja-raja dunia. Penguasa-penguasa dunia disamaratakan dengan Allah taala. Padahal apa? Padahal siapa penguasa dunia? Nah, kemudian siapa raja-raja dunia? Semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang penguasa yang hakiki, sehingga nanti di hari kiamat ketika semua dihancurkan, yauma tubaddal al-ardu ghairal ardi was samawat, pada suatu hari yang dihancurkan, diganti lagi bumi dan langit yang bukan bumi langit sekarang ini. Nah, diganti nanti. Kemudian apa? Waktu itulah Allah Subhanahu wa taala akhirnya apa? Mengatakan apa? Qul limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Katakanlah, milik siapa kekuasaan pada hari ini? Enggak ada yang bisa jawab. Satu orang pun enggak ada yang bisa jawab. Angkat suara pelan pun enggak ada. Akhirnya apa? Lillahil wahidil qahhar. Hanya milik Allah, zat yang maha satu, tunggal, zat yang maha kuasa semuanya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya apa? Mulukul dunia itu enggak ada apa-apanya. Kata beliau, hada wa aslul kufur, inilah inti kekufurannya. Menyamakan Allah Ta'ala dengan apa? Menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluknya, dengan raja-raja dunia yang masih apa? Yang masih butuh kepada keperluan, kebutuhan dunia. Sedangkan Allah Ta'ala ghaniyun hamid, zat yang tidak butuh, zat yang maha kaya. Nah, dan zat yang maha terpuji. Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an. Kata beliau di sini, fadalla ala annahum lam ya'taqidu fihi musyrik fi rububiyyah, maka ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak meyakini adanya pada para nabi dan para orang soleh tadi kesyirikan dalam rububiyah, enggak ada. Wa inna ma'taqadu fihi musyrik fil uluhiyah, tapi yang mereka yakini, perhatikan, yang mereka yakini adalah apa? Adalah adanya kesyirikan itu dalam uluhiyah. Kalau rububiyah enggak ada katanya. Rububiyah itu enggak ada syirik dalam rububiyah, tapi yang ada uluhiyah. Fa idza sa'alta ay wahidin al-an Naam yadbahil kubur aw yanzur laha mal ladzi hamalaka ala hadza. Sekarang kalau seandainya kamu tanya, naam, kepada siapapun orangnya sekarang ini, naam yadbahil kubur, yang dia itu menyembelih untuk kuburan dan dia bernadar untuk kuburan, mal ladzi hamalaka ala hadza, apa yang menghantarkan, apa yang bikin kamu harus menyembelih, apa yang bikin kamu harus bernadar untuk kuburan ini? Fa innahum yaqulun kulluhum bilisanin wahid, mereka akan mengatakan semuanya serentak dengan satu ucapan, wallah ma taqadna annahum yakhluqun wa yarzuqun. Wallahi, demi Allah, kami itu tidak meyakini bahwasanya mereka itu mencipta, tidak pula meyakini bahwasanya mereka memberi rezeki, wa annahum yamlikuna syai'an minas samawati wal ard, dan tidak meyakini bahwasanya mereka memiliki sedikit dari langit dan bumi, tidak. Inna ma taqadna, hanya saja kami itu meyakini annahum wasa'id, mereka itu adalah wasa'id, perantara-perantara, li'annahum salihun, dikarenakan mereka adalah orang-orang saleh, yusiluna ilallah, yang mereka bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala hajatana, kebutuhan-kebutuhan kita. Wa yuballighunahu hajatana, dan akan menyampaikan kepada Allah kebutuhan-kebutuhan kita. Hadza qasduna, inilah tujuan kita. Bodoh ya, meminta kepada yang mati, meminta kepada sudah mati. Nah, itu pada asalnya kalau mereka berpikir tidak masuk akal gitu ya. Sudah terang-terangan, nah, sehingga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika meninggalnya Rasulullah SAW, beliau berkhutbah dan juga menjelaskan, menenangkan keadaan umatnya waktu itu. Para sahabat yang lainnya, tenangkan. Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat, wa man kana ya'budullaha fa innahu hayyun la yamut. Barang siapa yang mengibadahi atau menyembah Nabi Muhammad, sungguh dia telah meninggal. Bayangkan itu. Dan barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah taala itu hidup tidak mati. Harus diperhatikan itu. Wa ma hadza samahumullahu musyrikin wa amara nabiyahu bi jihadihim. Maka bersamaan dengan ini Allah taala masih menamakan mereka adalah orang-orang musyrikin, dan Allah taala merintahkan nabinya untuk memerangi mereka, menjihati mereka, kama qala taala fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum waq'udu lahum kull marsad. Fa in tabu wa aqamus salata wa atamuz zakata fa khallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Syahidnya mana? Fa in tabu.
Perhatikan ini ya. Pertama tadi apa? Faqtulul musyrikin, bunuhlah mereka orang musyrikin. Sampai kapan? Dimanapun kalian jumpai, dimanapun kalian dapatkan. Jebaklah kepunglah mereka, bunuhlah mereka dimanapun kalian dapatkan. Tapi fa in tabu, jika mereka bertaubat, wa aqamus shalah, dan menegakkan salat murni untuk Allah Taala, wa atawuz zakah, dan menunaikan zakat, fa khallu sabilahum, maka bukakanlah jalan mereka, biar mereka lewat. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu zat yang maha pengampun dan penyayang. Ma'annahum yaqulun, bersamaan dengan ini mereka mengatakan, la na'taqid, kita tidak meyakini, annahum yakhluqun wa yarzuqun wa yudabbiruna ma'allah. Mereka tidak meyakini ya. Mereka apa? Mereka mengatakan, kami tidak meyakini bahwasannya mereka mencipta, mereka berrezeki, mereka mengatur alam semesta bersama Allah. Wa innama qasduna ittikhadhuhum wasa'ita fa nahnu nadbah lahum wa nangdir lahum wa natawassal bihim. Kata mereka, hanya saja kami ini, tujuan kami melakukan perbuatan tersebut adalah kami menjadikan mereka sebagai wasa'id, perantara. Kami menyembelih untuk mereka, kami bernadar untuk mereka, kami menjadikan perantara dengan mereka, li'annallaha la yasil ilaihi syai'un min umurina, karena tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala sedikit pun dari perkara kita, illa biwasitatihim, kecuali dengan perantara mereka ini. Dungunya mereka di sini. Jadi mereka menganggap kalau langsung itu nggak sampai itu loh. Seperti itu. Padahal nas terang-terangan ayat yang sering kita dengar apa itu? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Nas terang-terangan. Apabila hambaku bertanya tentang diriku, katakanlah diriku itu dekat. Aku mengabulkan doanya orang yang berdoa. Nah, seperti itu. Na'am fahum yusilunahu ilallah. Mereka itu para wali, para nabi, para anbiya, mereka sembah itu, kata mereka, itulah yang bisa menghantarkan kepada Allah. Wa yakununa wasa'ita yuqarribuna ila Allah zulfa, dan mereka akan menjadi perantara-perantara yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar pendekatan. Wa syufa'a'u indallah, dan sebagai para pemberi syafaat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, kata mereka ya. Hadi syubhatuhum qadiman, ini adalah syubhat mereka yang terdahulu. Wa hadi syubhatun ibadul kubur liyaum, dan ini juga syubhat yang persis yang diucapkan seperti para penyembah kuburan pada hari ini. Tasyabahat qulubuhum, hati-hati mereka saling serupa, saling sama. Fatasyabahat aqwaluhum wa af'aluhum, ketika hati-hati mereka sama, nah pemikiran mereka sama, akidah mereka sama, maka samalah perbuatan mereka dan sama pula ucapan-ucapan mereka. Nasallahu salamatal afiyah fid dunya wal akhirah. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.